Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada lagi saya catat saudaraku, saya akan jelaskan saudara kita ini atas nama channel Anak Babura. Ya, saya ulangi, atas nama channel saudara kita ini Anak Babura dari Lampung ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini kalau tidak salah fans penjelajah 75. Mungkin ada dia punya keluarga, dia punya gedung, tetapi dia bingung atau dia punya gedung sendiri. Jadi oke, saudaraku Anak Babura, silakan nonton videonya sampai full, dan begitu pun juga rekan-rekan saudaraku yang lain, supaya ada penjelasan, ada ilmu yang bisa saudara petik, karena ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW, di dalam gedung walet yang sangat dicari walet, yang sangat diharapkan walet, dibutuhkan walet, supaya walet bisa beradaptasi sampai tinggal akhirnya lama kelamaan dia betah dan akan berkoloni bikin sarang. Itulah hasil yang kita harapkan selama kita mendirikan gedung rumahan walet, baik gedung permanen maupun gedung kayu yang sering saya jelaskan secara mendetail. Jadi oke, kita langsung masuk ke inti saudaraku. Silakan tonton videonya sampai full, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya guru, ukuran bangunan 4x8 meter untuk ukuran baskom yang diperlukan dalam satu ruangan. Maksudnya dalam satu lantai ya, satu ruangan yang pasnya. Terus mohon pencerahannya. Terima kasih guru. Sama-sama saudaraku ya. Sebelumnya saya menjelaskan secara mendetail, saya minta sama-sama. Jadi harapan saudara kita ini atas nama channel Anak Babura dari Lampung ya, kalau tidak salah ya. Jadi saudaraku, atas nama Anak Babura ini ukuran gedungnya standar 4 lebar, panjang 8 ya, 4 meter lebarnya, panjangnya 8 meter. Nah, terus berapa baskom per lantainya? Karena di sini tidak ada berapa lantai gedungnya. Nah, yang jelasnya dia menanyakan berapa per lantai, gitu saudaraku ya. Maksudnya ruangannya, kalau tidak salah di sini dalam satu ruangan, satu lantai ya, mungkin bahasa gitu. Jadi oke lah, saya jelaskan secara merinci supaya saudaraku yang punya gedung itu, saudaraku itu bisa memahami mengenai adanya air, mengenai adanya ukuran kelembapan. Ya, itu di dalam ruangan supaya walet cepat dia tinggal sampai betah, akhirnya berkoloni bikin sarang. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya ukuran 4 meter lebar, 8 meter panjangnya, dan per lantainya berapa ukuran yang harus kita gunakan di dalam gedung, berapa biji baskom, dan baskom apa yang bagus kita pasang di gedung, di dalam ruangan. Jadi saya sering angkat ini saudaraku ya, saya ulangi lagi mengenai adanya pertanyaan saudaraku ini, kan sering ada pertanyaan gini, dan itu perlu memang sangat, karena untuk membetahkan walet itu jalan satunya supaya kelembapan ini bisa dia capai di dalam ruangan gedung saudaraku, baik gedung kayu maupun gedung permanen ya. Mengenai adanya lantainya, ukurannya, panjang lebarnya saudaraku ndak jadi soal ya. Yang jadi soal itu, yang jadi masalah itu, kendala ke walet adalah itu apa lembab atau panas, apa sejuk atau tidak sejuk. Nah, jadi sedangkan di sini saudaraku berapa lantai? Jadi ukuran 4x8, saudara bisa menggunakan di situ baskom ya, bisa 28, bisa juga 30 per lantai. Ya, supaya tetapi lihat dulu gedung saudaraku ini apa batu ringan atau batu bata. Kalau bata kuringan saudaraku itu kan agak ada kekurangan hawa-hawa panas, karena
itu batako ringan ya, agak dia bawa hawa-hawa dingin sedikit, ya sedikit ya. Jadi sisa saudaraku di situ perlu memahami mengenai adanya di dalam ruangan walet ini berapa baskom. Kan baskom bukan kolam ya, bukan kolam saudara tanyakan, bukan juga mesin pendingin, maksudnya mesin pengabut. Berapa baskom? Jadi usahakan saudaraku itu yang saya katakan tadi 28 sampai 30, bisa juga 25 ya. Nah, itu. Bisa juga 25 baskom. Saudara di situ gunakan, saudara di situ perlukan. Bukan untuk saudara, saudara sisa melakukan di situ, isi itu dalam ruangannya saudara per ruangan, per lantai. Itu sekitar itu 25, 28 sampai 30. Itu baskom, usahakan baskom yang besar saudaraku ya. Kenapa selalu saya katakan kalau saudara menggunakan media baskom di dalam ya, tempat air, media air, itu usahakan. Kenapa selalu saya katakan usahakan baskom yang besar. Karena kalau baskom yang besar saudara gunakan, itu lama airnya baru berkurang. Lama jangkauan itu baru berkurang, namun berkurang dan langsung habis karena baskom besar. Tetapi kalau saudaraku ya, sahabatku di lapangan itu menggunakan baskom kecil, itu biasa cepat airnya itu habis, berkurang, salah sedikit kering. Apalagi kalau umpamanya saudara agak lambat baru pengecetan, ya biasa itu. Apalagi kalau di daerah situ, daerah saudara itu panas, itu yakin saja saudaraku, itu biasanya kalau baskom kecil biasa cepat berkurang airnya, salah sedikit itu kering itu di baskom. Itu mencapai ukuran yang tertentu. Itu saudaraku ya, gunakan itu. Kalau ukuran itu tadi 4x8, gunakan 28 sampai 30 baskom yang besar. Seumpamanya saudara sudah menggunakan baskom yang kayak itu yang saya sebut tadi, baskom besar, masih ada hawa panas yang melebihi dari takaran kelembapan itu yang sering saya jelaskan, ukuran 88, 89, 90 sampai 95% ya. Saudara di situ isi itu baskom tanah liat. Ini loh, sering juga saya ungkapkan, sering saya jelaskan mengenai adanya membantu ini hawa dingin di dalam. Nah, sedangkan ini bahasa hawa dingin ya, hawa dingin itu yang paling dicari walet. Kenapa saya katakan dicari? Kalau walet masuk kan dia bisa merasakan itu hawa di dalam. Itu yang dicari, dia rasa. Semacam saudara umpamanya kita sebagai manusia saudaraku ya, sahabatku di lapangan, kita jalan umpamanya, hawanya panas. Kita bisa rasa itu udara itu sejuk, umpamanya di luar, umpamanya kita jalan, kita mencari hawa-hawa yang sejuk, hawa-hawa yang hangat. Ya, itu bahasa hawa ya, dingin. Begitupun juga mengenai adanya sejuknya, itu biasa semacam kayak angin. Ya, angin itu saudara kita bisa rasa, tetapi saudara tidak bisa melihat. Saudara tidak bisa melihat itu angin, udara, tetapi saudara bisa merasa bahwa ini sejuk, ini agak hangat, panas, itu. Begitupun juga di air. Ya, itu air, kita lihat air itu. Tetapi umpamanya kita masuk di dalam tempat-tempat yang banyak air di dalam, ya, terus saudara bisa rasa di situ bahwa ini dingin. Semacam kita saudara masuk di dalam WC atau bak di kamar mandi lah. Ya, kamar mandi kan di situ kan kolam ada di dalam, banyak air di dalam. Itu ada hawa, berbedaan hawa dingin dengan di luar. Ya, itu beda. Di situ cara mendeteksi. Di situ saudara bisa memahami bahwa walet sangat membutuhkan itu hawanya di dalam ruangan RBW lembab. Berbeda saudaraku ya, antara udara dengan air beda bawaan dinginnya. Satu dingin lembab, satu dingin sejuk. Dingin sejuk itu angin udara, dingin lembab itu air. Ya, makanya jangan heran saudaraku kalau saudara mana di gunung yang tinggi yang banyak kabut, banyak diselimuti kabut. Itu sudah menyatu. Kenapa saya katakan sudah menyatu? Hawa sejuk ada, hawa dingin ada. Seperti kita itu ada air yang menyembur
kita punya badan. Kalau di daerah kabut, ya kabut. Nah, itu. Nah, ini yang dicari walet. Makanya walet itu sasarannya di goa. Di dalam goa itu kan, di dalam goa itu saudaraku itu kan dingin. Nah, itu pun juga nanti goa-goa yang dingin di dalam kan banyak goa. Ada juga goa panas hawanya di dalam. Ya enggak selamanya bahwa goa itu dihuni walet, enggak. Walet juga tahu kok. Karena dia bisa merasa di diri walet ini. Nah, itulah pertanyaan saudaraku mengenai adanya media air baskom. Berapa saudara yang bisa gunakan di dalam gedung rumah walet? Nah, itu. Nah, itulah saya katakan usahakan baskom yang besar. Nah, daripada saudara menggunakan baskom terlalu banyak, kecil-kecil lah. Cepat juga itu habis airnya saudaraku kalau kecil, biar jumlahnya banyak. Biar baskom itu jumlah yang saya sudah utarakan tadi, yang saya sudah jelaskan, biar jumlah baskom itu 28 sampai 30 kalau yang besar. Wah, itu mencapai kelembapan itu. Apalagi ini kan lebarnya kan 4. Ya, bisa juga 25. Yang penting ukuran baskom itu yang tadi yang saya katakan. Kalau tidak salah saudaraku ya berapa liter ya diambil itu, kurang lebih 30 kayaknya, salah ya. 30 kayaknya enggak salah ya, 30 liter ya kalau baskom besar. Nah, nanti kita tahu kalau sudah diisi itu berapa. Yang jelas saya baskom besar lah. Ya. Itu. Makanya saudara kita itu yang konsultan sahabat di lapangan itu mendominakan itu, mengharapkan itu ya, dia merancang di dalam gedung itu kolam. Karena kolam itu kan melebar. Nah, itu ketinggian itu kalau kolam itu 40. Apanya yang 40 tingginya? 40 cm. Nah, itu. Jadi cara mengisi itu kolam itu apakah saudara umpamanya press sedikit, umpamanya 2 jari di 4 ketinggian kolam. Kalau lebar di saudaraku itu, kalau ini kayak ini tadi ini, kalau umpamanya saudara bikin kolam ini cukup 2,5 kali 2,5. Bisa. Kalau 4 kali 8. Bisa juga 2,5 meter kali 30. Bisa juga 3 meter, maksudnya bukan 30 ya. 3 meter. 3 meter, bukan sentimeter loh. Meter. Jadi ukuran yang bagusnya ini kalau umpamanya saudara menggunakan bak ya, baik saudara menggunakan bak dari dirancang papan atau balok ya sesuai ukuran itu tadi. Karena sudah banyak saya perlihatkan itu di lokasi. Kalau saya memandu di lokasi ya, istilahnya saya awasi tukang kerja. Kan sudah banyak videonya itu tertera, saudaraku ikuti saja ya. Cari saja itu, cari yang membahas mengenai adanya media-media air. Begitupun juga jumlah-jumlah baskom. Nah, begitu juga bak-bak yang lain, kolam, mesin pengabut, kan semua ada di video saya, saudaraku ya. Telusuri saja itu. Lengkap semua di situ petunjuk dan itu nyata, original. Langsung di lapangan. Begitu juga kalau saya pandu saudara kita itu, saya perlihatkan itu mana pemasangannya ini ya itu. Nah, itu kalau umpamanya saudara menggunakan media air dari tampungannya itu kolam. Nah, itu. Ini kan baskom. Ya, hanya saya katakan tadi kalau kolam ukurannya itu kalau 4 kali 8, saudara bisa menggunakan ukuran kolam di situ yang ideal. Nah, ada tiga ukuran yang saudara bisa ambil itu di dalam gedung. Ya, ukurannya itu saya sebut itu tadi. Bisa 2,5 meter kali 2,5 meter satu. Bisa 2 meter kali 3 meter 2. Nah, bisa 2,5 kali 3 meter 3. Ini 3 ukuran saudara bisa gunakan. Ini 3 saudara bisa gunakan kalau ukuran 4 kali 8 per lantainya seumpamanya saudara menggunakan cor. Bisa kolam lagi di atas. Tetapi kalau hanya papan lantai saudara cukup di bawah kolam. Di atas itu saudara menggunakan baskom ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Nah, itu baskom jumlah ya, jumlah biji. Bukan jumlah biji saran loh. Jumlah biji baskom yang saudara gunakan di situ itu 25 sampai 30. Asal umpamanya, banyak-banyak baskomnya ini kita beli ini kalau 30, sedangkan ini baskom kita beli ini baskom besar. Ya, jangan sekali beli saudaraku ya, cukup kita beli dulu 5, ya bertahap aja lah.
nanti ada rezeki lagi, beli lagi 5. Ya, yang penting ada air di dalam. Ya itu. Kalau umpamanya saudara mencukupi itu tidak apa-apa, beli 3 kali atau 2 kali sekaligus, atau kalau memang agak longgar dana, nah itu tidak apa-apa sekaligus itu 25, 28 sampai 30 baskom. Saudara gunakan di dalam gedungnya, per ruangan. Bisa per ruangan, bisa per lantai. Umpamanya saudara lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, ukurannya tadi itu 4 meter lebarnya, 8 meter panjangnya. Nah, saudara gunakan itu. Ya. Tetapi kalau lantainya di papan saudara pun tidak usah saudara gunakan kolam bagian atas, cukup di bawah. Nah, itu supaya mengurangi beban gedung. Kalau kayu lantainya saudara lakukan itu kan kendala ujung-ujungnya nanti ada bocor, kan sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi saudaraku, itu dia punya lantai papan tetapi dia pasang bak di dalam, bukan kolam. Dia pakai bak apa ya? Semacam bak dia rancang balok papan, dia kelilingi itu segi 4 baru diisi air, dipasangkan plastik. Nah, itu bagus sebenarnya, tetapi yang jadi kendalanya jangan sampai ada efeknya di belakang. Bahasa efek itu ujung-ujungnya nanti itu roboh itu lantainya karena papan. Apalagi kalau papannya tidak berkualitas, kasihan saudara. Ya, kerja 2 kali sampai kerja 3 kali nanti. Apalagi sudah ada waring, nanti tinggal di bawahnya sirip itu, sedangkan papan di atasnya ada bak air, roboh nanti ke bawah atau bocor. Nah itu, makanya sudah betul saudaraku ini bertanya. Kalau baskom itu bagus, ya. Nah itu. Saudara lihat di situ berapa jangkauan kekuatan lantai per lantainya, seumpamanya papan, jangan sampai lantainya agak-agak enggak terlalu, istilahnya enggak terlalu kuat lah, bukan papan berkualitas. Hati-hati juga terlalu banyak baskom saudaraku ya. Nah, itu kendalanya. Kita tidak mencapai itu baskom yang kita pasang di dalam ruangan panas. Kita ingin idealkan itu kelembapan, tetapi terlalu berat lagi karena air. Terlalu banyak baskom lagi. Jadi perkirakan di situ saudaraku ya. Seumpamanya itu tadi saya katakan, apakah 28 baskom biji ya, 28 biji. Atau 30, 25 juga bisa. Kalau memang masih ada hawa panas, ambilkan tanah liat, tanah yang merah. Bisa juga tanah sawah. Ya, isi maksudnya isi di dalam baskom itu tanah. Kalau ketebalannya saudaraku ya bisa juga 3 cm, bisa juga 5 cm, tidak usah terlalu tebal lah, cukup 3 cm 4 cm. Baru saudara isi air seumpamanya. Karena ada pertanyaan, ada juga pernah masuk saudara, gimana guru seumpamanya sudah ada airnya, apa bisa diisi tanah? Bisa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ada airnya isi juga tanah, perkirakan saja toh. Itu target saja bahwa sudah sekitar 4 cm ini ketebalan tanah di bawah baskom, kan enak ya. Tidak susah itu kalau di baskom sudah diatur itu tanah. Terhambur itu tanah, kalau ada airnya kita isi terhambur. Nanti lama kelamaan seperti kalau saudara bikin kopi, ya, saudara mau minum kopi. Itu air kita isi kopi itu kalau kita garuk gitu tuh, kita aduk, maksudnya digaruk, diaduk ya. Diaduk. Itu kan kopi itu bersatu, air dengan kopi gula. Tetapi lama kelemahan itu kopi dia itu lari turun. Begitu juga nanti itu tanah yang saudara isi. Berpisah itu tanah nanti kalau ada airnya kita isi tanah, yang jelasnya kan terhambur. Ya. Itu ujung-ujungnya nanti tanah akan lari turun. Air naik. Itu dia istilahnya dia masing-masing mengambil dia punya keasliannya, kealamiannya. Itu tanah lari turun. Air itu tetap di atas. Atau umpamanya diisi dulu tanah liat itu baskom baru diisi air. Semua jadi, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Intinya saudaraku itu yang baskom yang saudara gunakan ya, atas nama channel anak baburat. Ya. Ini kalau tidak sadar dari Lampung ya. Jadi intinya saudaraku, pesan penjelajah 75 konsisten di dalam ruangan RBWE. Umpamanya saudara sudah mengisi baskom berapa biji, berapa buah baskom, ya saudara optimalkan ya. Kontrol juga bagian ventilasinya saudara ya, jangan terang ya, usahakan disambung. Umpamanya ventilasi pipa saudara gunakan ukuran berapa, apakah 3 inci atau 4 inci.
pasangkan elbow, baru potongkan lagi. Potongannya itu kan ada di video juga saudaraku saya perlihatkan ya, baik di video itu di YouTube Mail ya, begitupun juga yang secara langsung saya jelaskan. Sambung itu supaya pencahayaan itu kurang masuk ya, jadi aman walet. Nah, aman walet. Begitupun juga saudara tidak terlalu berpikir apakah itu di dalam masih terang atau gelap. Nah itu tujuannya. Nah, supaya ini di dalam ruangan ini terkendali. Ya, istilah terkendali ya aman. Bahasa aman itu kan tidak ada kendala. Nah itu. Jadi intinya saudaraku, silakan lakukan mengenai adanya media tadi, ya. Medianya tadi berapa baskom dan baskom apa yang perlu kita pasang di dalam gedung, per lantainya, per ruangannya. Nah itu, sisa saudara lakukan itu supaya walet ini dia bisa merasakan kalau dia masuk di dalam gedung itu, di ruangan itu yang saudara isi baskom ya. Nah, dia rasakan itu hawanya itu sejuk, lembab, dingin. Hai, mantap saudaraku. Nah, jadi lakukan itu. Nah, itu yang dia cari walet. Mudah-mudahan pertanyaan saudaraku ini bisa berbobot ke depannya ya. Nah, itu. Sisa saudara di situ lakukan. Nah, jadi intinya usahakan saudaraku kalau perlu baskom yang besar ya, jangan baskom kecil. Biar itu banyak baskom sampai 60 70 saat, tetapi itu cepat itu kering itu. Cepat berkurang kalau baskom kecil. Usahakan baskom besar supaya lama baru air ini berkurang karena baskom besar. Biar jumlahnya sedikit saudara baskom, yang penting besar. Nah, daripada jumlahnya saja terlalu banyak baskom di dalam kecil itu, tapi cepat menguap. Kan menguap itu air di dalam. Apalagi kalau dari situ saudaraku panas. Hai, cepat itu. Nah, itu. Jadi oke saudaraku, atas nama channelnya ini Baburak dari Lampung kalau tidak salah ya. Anda tahu apakah saya punya fans ini atau sama-sama namanya Baburak, karena ada juga saya punya fans itu namanya anak Baburak dari Lampung. Ya, Lampung Selatan ke Lampung, yang jelasnya Lampung. Nah, selalu hari-hari dia berkomentar itu saudara kita itu, alhamdulillah, karena selalu dia ngikuti konten penjelajah 75. Jadi kalau ada ingin ditanyakan saudaraku, silakan ajukan pertanyaan di bawah kolom komentar. Nanti saya akan berikan penjelasan. Tetapi satu pesan saya saudaraku ya tunggu karena banyak pertanyaan saudara kita yang perlu saya angkat. Bukan video yang kemarin-kemarin yang tayang, bukan video yang bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu ada masuk ya. Nah itu biasa saya angkat itu penjelasan secara mendetail. Karena sama-sama saudara kita itu saudara kita di lapangan sama-sama mengharapkan pertanyaannya masing-masing. Ya itu bahasanya antrilah, insya Allah kalau ada waktu luang saudaraku saya angkat pertanyaannya. Jadi nonton aja. Nah, kalau memang ada yang masih mengganjal silakan tulis di bawah komentar, nanti saya akan berikan jalan keluarnya. Nah, supaya ada keringanan di pikiran saudara bisa praktekkan ya. Lakukan di situ saudaraku. Intinya itu bersabar ya, berjuang, berdoa, bertawakal, insya Allah apa yang kita inginkan saudaraku mudah-mudahan diwujudkan oleh Maha Pencipta. Maha Pencipta itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu wale ya, yang rezeki mendatangkan rezeki atas perintahnya malaikat, dan kita akan menerima disyukuri apa yang ada dan tiadanya. Kembali kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, memberikan rezeki saudaraku adalah Dia. Nah itu. Jadi kita itu perlu doa, sabar, tawakal ya. Itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan pertanyaan saudaraku ini, anak Baburak ya. Sisa saudara lakukan di situ. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, kedepannya lebih baik daripada yang sekarang. Ada pertanyaan lagi nih saudaraku mengenai adanya saran, tetapi belum sempat saya angkat. Insya Allah nanti ada waktu luang. Kalau kita sama-sama panjang umur, mari kita berjuang saudaraku. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku dan dilindungi, dimudahkan rezekinya. Insyaallah. Amin.